Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita dilayakkan pada hari ini untuk masuk dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Biarlah kita naikkan syukur kita hanya bagi Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita naikkan syukur, kita memuji dan muliakan hanya nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan bagi-Mu, ya Allah, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Semua kebaikan-Mu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Keselamatan pun Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tiada duanya Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan hanya kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Kami berikan salam satu sama lain. Mari sambil memberikan salam kita angkat pujian. Kita katakan, betapa aku bersyukur Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna
Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita coba pujian kita. Kita percaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di tangan kasih-Nya kita serahkan hidupku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu hanya pimpin ke tempat tinggiku di handarnya. Terima kasih Tuhan. Hingga nanti aku tiba di rumah surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu hanya pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Haleluya. Kita percaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhanlah kita memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang seperti sungai yang mengalir tiada habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan selalu Tuhan. Hanya Engkau-lah yang bisa melepaskan dahaga kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti air yang mengalir Tuhan di tepian sungai Tuhan. Itulah hati kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa Tuhan yang merindukan air Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku
Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetaplah Allah. Biarlah itu menjadi pengakuan deklarasi hidup kami kepada-Mu. Sehingga hidup kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Hidup kami hanya menyenangkan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya hamba berbicara. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri, Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, Tuhan. Dalam waktu kurang dari 40 menit kami minta Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk disampaikan, sehingga semua konsentrasi hanya kepada firman-Mu, Tuhan. Ubahkan paradigma kami, semua yang bersifat harus diubah, biarlah terus berubah, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Konsentrasi, kami tolak semua tidak konsentrasi, ngantuk atau apapun. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang dikasih kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk melayani tempat ini. PowerPoint saya udah ada ya. Di sini saya ambil contoh bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih daripada Kristus, seperti doa tadi. Sekalipun dagingku dan habisku lenyap, tetaplah Allah. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Nah, bagaimana tahapan-tahapan yang saya akan paparkan dalam waktu singkat ini supaya apa yang benar-benar kita pelajari hari ini benar-benar mengubahkan hidup kami, hidup semua orang. Yang pertama adalah kita adalah lebih daripada pemenang, ya. Lebih daripada pemenang, ya. Jadi kita pemenang itu adalah hak kita, bagian kita. Kita itu sudah ditentukan daripada pemenang, bukan diusahakan lagi, tapi sudah ditentukan. Jadi kalau bukan berarti akan, ya. Jadi tapi sudah ditentukan kita itu lebih daripada pemenang. Ya. Kita akan baca di Roma 8 ayat 36 sampai 39. Nah, sebelum kita lebih dari pemenang, saya akan kasih clue-clue dulu. Seperti ada tertulis, oleh karena oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang selalu penderitaan, kesakitan, penderitaan, dan masalah? Nah, kita disebut orang, kasihan amat ya orang Kristen menderita dan menderita. Kadang-kadang kalau lihat Ayub, mungkin kalau sebelum Ayub melihat dari ujungnya, kita melihat, kasihan ya orang Kristen gitu, orang percaya Tuhan, kenapa kehidupannya menderita. Bahkan Abraham ketika akhirnya untuk di usia tuanya harus punya anak, mungkin yang belum mengalami atau sudah meninggal, mungkin mereka sangat kasihan gitu. Orang lihat juga kadang-kadang kasihan, mungkin dikejar-kejar hutang atau apapun, kita tetap harus berjaga-jaga dan tetap bertanggung jawab. Nah, kita itu dianggap seperti domba-domba sembelihan, seperti dalam masalah terus, setiap hari kita dalam masalah. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia telah mengasihi dia. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang menang. Jadi kita sudah ditentukan untuk menang. Jadi orang banyak berjuang untuk menang. Nah, ini konsepnya salah. Kita sudah menang. Sehingga konsep masalah, kalau kita misalkan kita udah khawatir dulu, kita udah nyerah dulu, tanpa kita mulai berbuat sesuatu dulu, kita sudah kalah. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah menang, orang yang sudah ditentukan menang, karena kita yang mengasihi Tuhan, karena kita sudah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang memisahkan. Masalah maut, belakangan kadang-kadang orang Kristen sering beralih dengan peperangan rohani, disebutnya peperangan masalah, peperangan segala sesuatu. Kita kadang-kadang harus berperang, ya. Kenapa kita harus berperangnya dengan segala disebutkan di sini kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, dengan kuasa gelap peperangannya. Karena peperangan kita adalah peperangan darah, bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah dan roh jahat dan lain sebagainya. Nah, jadi darah dan daging kita tidak bisa perangin.
Darah dan daging tidak bisa kita lawan. Darah dan daging kita nggak bisa dikutuk. Darah dan daging kita nggak bisa lawan, tapi harus diikat rohnya. Paulus menekankan di situ bahwa darah dan daging tidak bisa kita maki-maki juga. Jadi kalau melawan seseorang, kalau saudara dimaki-maki, kalau saudara dianggap orang yang tidak benar, saudara dituduh, dipitnah, tiba-tiba kita ke dalam keadaan baik, tiba-tiba dipitnah, tiba-tiba kita disangkakan punya hutang, kita nggak bisa berdoa buat merekanya. Tapi rohnya harus kita ikat benar-benar supaya rohnya itu tunduk, rohnya itu kita ikat dalam nama Yesus. Karena kita melihat bahwa di sini baik pemerintah, baik yang akan sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, mau di bawah atau di bawah langit, di bumi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena apa? Kita sudah ditentukan. Kasih Allah itu sudah ditentukan kita untuk menang. Nah, slide ketiga. Dan di sini kita melihat bahwa kalau kita kita sudah berhadapan tiap hari dengan masalah, dengan peperangan, karena peperangan rohani, peperangan masalah di kehidupan kita itu bukan udah bagian kita lagi. Jadi sudah ada bagian di dalam diri kita. Tapi kita sudah ditentukan untuk menang. Ya. Di sini saya punya statement bahwa peperangan rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kekristenan. Jadi peperangan rohani itu, peperangan dengan masalah kehidupan kita itu sudah bagian kita. Saudara mendingan saudara perang daripada kuasa gelap atau peperangan dengan masalah, atau saudara berteman dengan kuasa gelap. Pilihan. Ya. Saudara kalau berteman dengan kuasa gelap, ya jauh-jauhnya mungkin dengan kuasa seperti Rara yang ada di televisi ya. Disebutnya kearifan lokal, saya nggak suka. Beberapa juga hamba Tuhan juga tidak suka, karena itu mengundang kutuk atas bangsa. Saudara bukan kutuk atas keluarga lagi. Kalau saudara mengundang hujan dari keluarga, saudara lambat laun itu kutuk itu akan memenuhi satu keluarga. Tapi ini satu bangsa, saudara. Salah satunya ya kita semua, bangsa itu terkutuk karena dari pemimpinnya, dari menterinya, bupatinya semua mengizinkan masuk, dan mereka jadi viral gitu ya. Saya tidak suka seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya sudah terjadi, ya sudah. Tetapi bagaimana Pak kita peperangan seperti ini? Saya sudah malah melintang di dalam dunia okultisme ya. Kita berperang itu hal lebih biasa daripada saya berkawan dengan mereka. Itu lebih ngeri. Ya. Lebih ngerinya kalau saudara berkawan atau berteman dengan contohnya Rara yang ada di punya remote langit, nah itu ngeri saudara. Ya, saudara pasti tahu semua beritanya ya. Nah, sadarlah, kedua adalah berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, 1 Petrus 5 ayat 8. Dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang didapat ditelannya. Renungkan saudara, sadar dan berjaga-jaga. Saya melihat sering anak saya menaik ke tangga atau turun dari tangga atau apa. Sadar, itu sebentar lagi dia akan bahaya. Ya, tapi seberapa sadar saya atau mamanya langsung sikap tangkap anak itu. Nah, itu namanya sadar. Sadar misalkan ada kucing lewat atau apanya sadar. Tapi sebentar lagi kucing itu akan makan makanan kita. Apakah kita diemin atau kita enggak? Itu namanya sadar. Ya. Sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, Tuhan Yesus Tuhan izinkan berjaga-jaga 1 jam saja. Ya. Lawanmu si iblis. Jadi lawan kita bukan darah dan daging. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum. Singa selalu mencari celah, selalu mencari celah yang orang yang mau ditelan. Dan di sini dan mencari orang, bukan mencari rumah, mencari binatang atau mencari yang lain, tapi mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelan berarti iblis kerjanya mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak bisa ditelan. Saya dan saudara salah satunya adalah orang yang tidak bisa ditelan. Ya, amin. Karena belakangan ini begitu banyak, termasuk bukan kalangan jemaat, hamba Tuhan juga udah dimasuk perangkap iblis ini. Karena sudah bisa ditelan. Dengan apa? Ya dengan mungkin permainan, bisnis dan lain sebagainya, dan terlibat hutang dan lain sebagainya. Dan di sini kita melihat bahwa mencari orang yang ditelan.
Saya berharap saya dan saudara itu tidak bisa ditelan. Karena apa? Berarti saudara dan saya adalah punya iman yang teguh, punya pengajaran yang hebat, punya paradigma yang pemikiran yang merdeka. Kalau misalkan dia bisa ditelan, hati-hati anak saya, hati-hati anak kita, hati-hati suami, istri, atau keluarga kita. Dia bisa jatuh. Kadang-kadang kita mungkin gak ada masalah, tapi tiba-tiba mungkin anak kita ada masalah karena bisa ditelan iblis. Mungkin mereka belakangan 3 hari yang lalu di kampung dihebohkan dengan banyak yang dicuri. Yang nyurinya adalah anak-anak SMA dan 2 diantaranya cewek. Dan tiba-tiba itu, dari situlah kita melihat bahwa itu sudah ditelan iblis gitu ya. Jadi iblis mencari orang yang dapat ditelan. Jadi kalau saudara dan saya tidak dapat ditelan, puji Tuhan. Tapi seberapa kita tahan sampai akhir? Mama saya salah satunya orang yang bisa mengakhiri pertandingan dengan iman sampai akhir. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu sampai akhir. Tapi saya berjuang, berusaha memampukan untuk supaya kita berjuang supaya kita tidak dapat ditelan. Karena bahayanya zaman sekarang, setan itu bukan yang menakutkan, saudara. Setan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi iblis pengalamannya itu dari mulai zaman Adam, saudara. Dia tidak mati dan hidupnya ribuan tahun, pengalamannya banyak. Jadi kalau masalah godain, iblislah salah satunya. Dan ingat, harus kita lawan, bukan berteman ya. Saya salah satunya adalah bukan berteman dengan iblis atau setan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, ayat 9, 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang menanggung penderitaan yang sama, harus berjuang, harus berusaha, yaitu melawan salah satunya iblis itu yang selalu menggoda kita, karena termasuk peperangan kita. Ya, kita salah satunya di pom bensin. Sekarang bensin rada susah tuh ya. Solar juga susah, mau ke pom bensin antrinya ampun-ampun. Kita harus cari subuh kadang-kadang untuk mencari supaya lebih leluasa. Kita udah berjuang, saudara, kepala kita. Ini kapan selesainya? Berakhirnya kapan? Udah peperangan, saudara. Udah kayak gitu, pas kita udah antri, udah sejam, ya, udah sejam. Pak, mesinnya mati katanya. Aduh, kata saya, ampun. Berapa lama? Nggak tahu. Itu baru terjadi, saudara. Peperangan, saudara. Ya. Kemarin juga saya waktu hari ini Minggu, hari Kamis, ya, saya perjalanan dari rumah ke Bekasi dari 10:30, saudara, sampai jam 4 lewat, saudara. Saudara, ini udah mulai perang nih kepala saya, nggak sabar, capek, lapar, dan sebagainya. 4 jam, saudara. Kemarin waktu hari Jumat mau ke BCA dan ke BRI, banknya cuma 1 kilo dari rumah, saudara. Itu menghabiskan 3 jam, saudara. Ya ampun, kata saya, itu mulai berperang. Bagaimana sikap kita, keputusan kita yang harus kita, peperangan kita. Dan di sini jangan sampai saya lagi letih, lemah, lesu, dicari dan iblis cari, mulai emosi kita nanti ada kelemahan-kelemahan kita bahas. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Di sini kita lihat bahwa akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Jadi selalu Tuhan itu kasih kita kekuatan, karena kita itu roh kita yang dalam diri kita itu roh yang ada, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Roh kita itu lebih besar daripada dunia ini. Artinya kemenangan itu sudah menjadi hak kita, tetapi bagaimana kita tahu melengkapi kita seperti apa, meneguhkan kita seperti apa. Ketika di dalam mobil, bagaimana sikap kita supaya tenang? Ya, sebab putar lagu rohani. Setelah lagu rohani, kita mulai angkat khotbahnya lagi. Saya sering kalau lagi di mobil tentang konsultasi tentang abang. Anda bertanya, kita menjawab di Pak Erastus itu luar biasa, saudara. Banyak masalah di situ yang kadang-kadang rumitnya minta ampun gitu ya. Tapi saya banyak mengerti di situ solusi-solusi apa ketika ada masalah seperti itu. Ya. Dan disinilah kita melihat bahwa jangan sampai
saudara dan saya adalah orang yang bisa ditelan. Pastikan saudara dan saya, suami saudara misalkan nggak ke gereja, istri saudara nggak ke gereja, anak saudara nggak ke gereja, pastikan dia tidak pernah ditelan iblis. Ya, tiba-tiba mungkin hamil, tiba-tiba digondol orang. Kemarin saya habis cukur rambut, ngobrol-ngobrol sama tukang cukur rambut orang Garut. Dia cerita, istrinya baru digondol orang, misalnya 2 bulan baru ketemu. Ya, apakah dia tahu hal itu akan terjadi? Enggak juga, saudara. Jadi pastikan saudara berjaga-jaga. Disinilah kita doanya adalah berjaga-jaga dan berjaga-jagalah, sadar dan berjaga-jagalah. Kita butuh Tuhan, kita harus berdoa buat saya dan saudara di sekitar saudara. Berjaga-jaga, jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita menjadi korban, dia jatuh, ya, dia jatuh dalam dosa dan susah untuk bangkitnya lagi. Slide 4, yang seperti tadi, peperangan rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekristenan. Ya. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Jadi tunduk kepada Allah sebagai otoritas utama. Ya. Tunduk kepada pemimpin juga sebagai otoritas. Termasuk salah satunya RT RW, dan saudara harus tunduk. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawan iblis. Jadi kalau saudara nggak tunduk pada Allah, jangan sampai saudara tidak akan bisa melawan iblis. Artinya godaan dunia ini akan susah melawannya, karena kita tidak bisa mengalahkannya. Karena iblis tidak bisa dilawan dengan istilahnya tidak dengan kekuatan kita, tapi harus dengan otoritas kuat, otoritas yang daripada Tuhan, maka ia akan lari daripadamu. Peperangan rohani merupakan sesuatu yang normal dan melanda semua orang percaya. Jadi kita itu tiap hari itu normal, saudara. Peperangan rohani itu normal. Peperangan dengan masalah juga itu normal. Sesuatu yang kadang-kadang, saya dikejar-kejar setan, saya dikejar-kejar. Ya bagus dikejar-kejar setan daripada saudara berkawan juga dengan setan, ya. Sekali lagi itu, ya. Jadi sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, natural itu, ya. Jadi kalau normal udah biasa istilahnya. Kehidupan kita hampir seumur hidup ya peperangan. Ya. Bagaimana peperangan kita dengan banyak pilihan. Kadang-kadang pilihannya saudara diajak misalkan bisnis tapi agak kurang berkenan, agak kurang tanda-tandanya menjurusnya kepada istilahnya, kepada ketamakan lah. Ketamakan, wah itu ngeri, saudara. Belakangan banyak tersingkap tentang hal-hal tentang bisnis, ya, khususnya di medsos, ya. Beberapa lalu saya hamba Tuhan banyak yang ajak saya, tapi saya untuk menolaknya dengan pergumulan juga, saudara, ya. Tapi disitulah saya selamat, saudara. Hampir saya jadi telan iblis di situ. Ya, kalau udah masuk ke dalam jerat itu kan susah, saudara, keluar. Dan istilah masalahnya itu bukan bisa diselesaikan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Itu bisa bertahun-tahun, saudara. Dan saya tidak mau terjebak dengan masalah seperti itu. Ya, peperangan rohani adalah sesuatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Jadi senantiasa tiap hari ada. Saudara mungkin tiap hari tiba-tiba keluarga, salah satunya, ya, istri saudara ngomel, terus tiba-tiba suami saudara ngomel, jadi berantem masalah hal kecil, tiba-tiba saudara dituntut dengan satu masalah, dan itu sesuatu yang normal dan kita harus hadapi, ya. Dan di sini saya akan bahas tentang bagaimana area apa yang sering diserang iblis. Slide 5, ya. Pertama adalah pikiran dan hati. Seperti tadi saya di mobil, 4 jam ke Bekasi, harusnya diraih dengan paling lama 1,5 jam, saudara. Tapi kalau udah 4 jam itu udah hampir ke Ciamis, saudara. Ya, pergaulnya kayak apa gitu, ya. Akhirnya tepar kadang-kadang, ya. Belum anak saya tidurnya jam 12. Aduh, udah segala macam. Ya. Jadi pikiran dan hati itu kadang-kadang kita dijaga, tapi kadang-kadang orang nggak ada yang tahu. Kalau bukan kita dan Tuhan, itu yang harus dijaga. Karena area yang paling empuk yang diserang iblis adalah hati. Luka batin, kecewa, pikiran kadang-kadang udah mulai ngelantur dan lain sebagainya, ya. Jadi pikiran yang harus dijaga adalah pikiran dan hati, yang area yang paling sasaran iblis itu yang sering masalah empuk gitu, ya. Kedua adalah mulut. Ingat, mujizat bisa terjadi kapanpun, tapi yang membatasi mujizat perkataan kita adalah
perkataan kita. Saudara ingat dari kisah Ayub atau Daud ketika dikutukin oleh Goliat atau dikutukin oleh Shimei, dia tidak membalas kutuknya itu, dia tidak balas kutuk lagi. Nah, Daud tahu peperangan dia bukan darah dan daging. Ya, jadi mulut kita kadang-kadang galak sendiri, mulut kita kadang-kadang mengutuk. Nah, itu kita benar-benar harus ngunci. Jadi yang bertanggung jawab adalah mulut adalah ketika punya kita sendiri. Karena ketika saudara berkata kepada seseorang yang menyakiti hati orang, kalau saudara minta maaf mungkin dimaafkan, tapi tidak bisa ditarik. Itu yang ngeri saudara, tidak bisa ditarik. Kalau udah mereka terluka ya terluka. Kalau dia mungkin dia bertobat ya syukur. Ya, tapi ketika perkataan saudara mengutuki seseorang atau berkata-kata yang tidak benar, nah itu sudah tidak bisa dicabut. Dan kadang-kadang perkataan kita itu benar-benar lahir kadang-kadang istilahnya, tanpa kita sadari beletuk aja, ya, beletuk, dan wah itu susah ditarik lagi. Yang ketiga adalah karakter yang tidak mau dirubah. Karakter ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Jadi sesuatu yang bisa dirubah, minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan misal kalau saudara mau, Tuhan bisa ubahkan. Tapi kalau saudara nggak mau, Tuhan juga nggak bisa ubahkan. Karena orang kadang-kadang cenderung punya pemikirannya sendiri, punya pemikirannya yang sifatnya kadang-kadang aneh-aneh ya. Pertama mungkin dia tidak mau dikritik, tidak mau disalahin, tidak mau tidak mau terima masukan dari orang lain. Nah, itu membuat karakternya yang tidak bisa dirubah. Tapi karakter ada seseorang yang benar-benar dia dibentuk. Musa waktu dia tinggal di mertua 40 tahun saudara, dibentuknya itu bukan Tuhan lagi tapi mertuanya sendiri. Dan disinilah kita melihat bahwa Musa benar-benar berubah karena dia tinggal di mertuanya. Jadi kalau Jaya pengen berubah nanti tinggal di mertua Jaya 40 tahun Jaya. Ya. Nah, dan di sini kita melihat poin keempat adalah kesehatan. Poin yang area yang gampang diserang iblis adalah kesehatan. Kalau kita sakit, mama saya 2 tahun sakitnya lebih. Ya, kadang-kadang mau tetap bersyukur, mau tetap memuji Tuhan, mau tetap mengeluh, kadang-kadang kesehatan kita diambil. Ya, seperti Ayub juga gitu. Tapi tetap hidupnya tidak mengeluh. Dan disitulah ketika dia mengeluh, teman-temannya, istrinya tidak mendukung dia. Tapi dia tetap memuji, memuliakan Tuhan. Jadi area ini kadang-kadang saudara sakit, mungkin tidak ada yang besuk juga, mungkin nggak ada yang doain juga, wah saudara. Dan disinilah kita harus waspada dan tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Ya, seperti lagu tadi, meskipun dagingku habis lenyap, tapi tetap Tuhan Allah segala-galanya. Dan yang kelima adalah keluarga. Kadang di keluarga ini paling banyak antara trouble, terutama luka batin, perpecahan, dan lain sebagainya, saudara. Dan kalau misalkan saudara keluarga pecah, keuangan saudara akan pecah, bisnis saudara akan pecah. Kita melihat bahwa satu contoh di keluarga Daud, ketika keluarga yang pecah, semua ke bawahnya, ke anak-anaknya itu pecah, dan kerajaan itu hancur. Ya, karena apa? Masalah keluarga. Karena keluarga itu adalah sesuatu yang Tuhan persiapkan, seperti Pak Eros bilang, pernikahan itu menemukan hidup, bukan mengerusak hidup. Ini ngeri saudara. Saya ulangi, pernikahan itu adalah menemukan hidup, bukan merusak hidup. Jadi banyak orang menikah tapi hidupnya hancur. Ya, banyak orang menikah tapi ternyata disitulah perpecahan nomor 1. Jadi menikah adalah harus menemukan hidup saudara. Jadi kalau saudara tidak menikah dan saudara tidak menemukan hidup, belajar untuk rela dibentuk, datang kepada saudara, minta di konseling kembali. Ya. Karena kalau iblis sudah keluarga hancur, anak akan hancur. Ya. Kalau keluarga suami istri udah bertengkar, wah seperti apa? Saya melihat bahwa KDRT di lingkungan Kristen itu banyak sekali saudara. Paling hampir tiap konseling orang bertanya kepada Pak Eras itu hampir masalah keluarga hampir ada terus. Ya. Dan yang keenam adalah keuangan. Saudara, yang area yang sering diserang iblis. Bagaimana saudara
kalau tidak mau iblis itu serang kepada keuangan saudara, ya saudara harus banyak berbakti. Saudara harus memberikan persepuluhan, saudara harus memberikan taburan. Nah, disitulah iblis tidak serang. Saya ingat satu kisah Daud Tony ketika dia jadi dukun, ya, dia bisa mencuri dompet orang, bisa ambil dompet orang. Tapi singkat cerita dia pengen masuk bank, ya. Bank kan uangnya banyak, tapi kenapa tidak bisa dicuri? Sampai sekarang saudara, ilmu apapun tidak bisa mencuri. Ternyata dia singkapkan adalah seperti ini saudara. Bank kenapa tidak dicuri? Disitulah bercampur uang sosial, uang orang baik, orang jahat, semua ada di situ. Dan disitulah hukum alam tidak bisa dibantah, bahwa disitulah perlindungan Tuhan. Kalau bank bisa dicuri, wah saudara, itu dukun-dukun kelas kakap itu semua curinya bank semua. Jadi disitulah seorang kuasa gelap setinggi apapun tidak bisa melawan hukum alam, yaitu hukum Tuhan. Karena di situ uang itu sudah ada perlindungannya. Ada orang-orang baik, ada orang bakti sosial nyampur di situ jadi satu. Dan disitulah kemurahan Tuhan bagi orang jahat, dia dilindungi. Tapi orang jahat juga ada karakter hal-hal tertentu jadi bisa jebol, yang mungkin dia di rumahnya bawa uang, ternyata ada tuyul dan sebagainya, saudara. Ada aja saudara. Tapi disitulah kalau bank ya pengen dicuri sudah ternyata tidak bisa, saudara. Ya. Jadi keuangan, kalau saudara keuangan hancur, maaf kata keluarga juga hancur, karena ujung-ujungnya kalau nggak ada uang atau dapurnya nggak ngebul istilahnya, ya bahasanya itu udah mulai khawatir, mulai ketakutan. Dan kalau misalkan keuangan mulai hancur juga, segala sesuatu kadang-kadang untuk berjalan sesuatu itu minder, malu dan sebagainya. Dan yang ketujuh, area yang sering iblis adalah pelayanan. Kadang orang sudah mulai rohani, sudah mulai banyak backgroundnya tentang pengalaman bagus, tapi tidak mau melayani. Kadang-kadang ada intimidasi, mungkin dia temannya nyerang atau saling sikut. Tapi disitulah perpecahan. Ada, saudara, mungkin pelopor-pelopor gereja kebanyakan sudah jatuh, saudara. Termasuk kemarin pemimpin Hillsong dipecat, saudara. Padahal yang pendiri Hillsong. Saudara, kita melihat bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang mereka sudah membangun iman yang luar biasa seperti Daud, tapi mereka juga jatuh. Akhirnya dia tidak bisa banyak masuk melayani lagi. Ya, seperti itu. Jadi area yang diserang iblis itu ada 7, pikiran dan hati, kedua mulut, karakter yang tidak mau dirubah, kesehatan, keluarga, keuangan, dan pelayanan. Karena tadi yang karakter itu kadang-kadang iblis masuknya lewat karakter seseorang. Ya, orang itu tiba-tiba padahal masalahnya apa kita nggak ngerti. Syukur kalau kita nggak responin. Seperti Simei atau Ayub ketika sakit. Ya, Ayub ketika sakit dia dikutuki oleh istrinya, matilah kau. Ngeri, saudara. Tapi dia tetap bersyukur dan tetap punya iman yang kuat sehingga dia tidak bisa ditelan oleh iblis. Ya, sebagai renungan, poin 6. Keturunan Musa yang tidak diingat. Keluaran 6 ayat 14, sebenarnya sampai banyak, Keluaran 6 sampai 14. Musa hampir tidak disebutkan, tetapi Harun beberapa keturunan disebutkan, sampai 5 generasi tetapi Musa tidak. Suku Ruben dan Simeon disebutkan. Keturunan Harun lebih ditekankan. Nama Harun lebih didahulukan daripada Musa. Istri Musa tidak disebut, Harun disebut. Nama mertua Harun dan anaknya Eliezer disebut, ipar Harun juga disebut di Alkitab. Keturunan Harun dicatat sampai generasi ketiga, Musa sampai sekali tidak. Saudara, ketika kehidupan seperti ini, saudara mungkin banyak berbuat baik dan banyak sosial kepada orang lain, banyak menyelamatkan jiwa dan banyak menguatkan orang. Tetapi kebanyakan orang nggak ingat. Ya, saya kalau konseling kepada anak-anak, remaja atau yang lainnya, saya selalu berkata bahwa ingat, ketika kamu salah itu yang diingat orang. Meskipun kamu cuma 10.000 kebaikan kamu itu akan lupa dengan satu kesalahan. Karena kadang-kadang ketika karir saudara naik atau apa, itu akan lebih banyak kritiknya. Akan diingat orang kesalahannya. Wah, si itu pinjam duit tuh nggak pernah bayar ke saya.
Dan dia ingat, padahal orang itu udah menang, udah merdeka, udah hidup di dalam Tuhan, tapi karena dia ada kesalahan, itu yang akan diingat saudara. Dan di sini bagaimana respon saudara supaya saudara tetap kuat, saudara tetap hadapi masalah tersebut. Ya, jadi yang poin itu tadi bahwa kadang-kadang perbuatan baik kita selalu tidak diingat. Ya, bagaimana sikap kita tetap bersyukur dan tetap menang, karena kita sudah ditentukan oleh sudah menang. Apa kunci kemenangannya? Apa kunci kemenangannya? Bahwa pertama adalah sadari kita dalam peperangan rohani setiap hari, tetap tenang dan tetap kuat. Jadi kunci kemenangannya bahwa kita sudah tidak dipisahkan dari Kristus itu adalah sadari kita dalam peperangan rohani, tetap tenang dan kuat. Jadi kita sadar kita selalu dalam peperangan. Mungkin ada peperangan dengan masalah saya, misalkan dengan omset, peperangan dengan masalah bisnis supaya saya lebih banyak lagi menghasilkan produk, menghasilkan kualitas lebih baik. Ya, dari Desember sampai kemarin, waktu kemarin itu target saya tahun kemarin baju-baju itu cuma paling 70.000 saudara. Ya, itu sangat sedikit. Target tahun ini adalah 200.000 saya, ya, supaya keluar. Dan itu ternyata lebih daripada pikiran. Jadi ada targetnya. Saya tahu peperangan itu sama orang-orang di sekitar itu banyak yang saling jelekin. Banyak intimidasi yang masuk ke saya. Ya, masuk. Saya nggak peduli, kata saya. Produk saya udah diterima di luar dan saya yang bersaing. Sampai ada satu masuk telepon untuk mengutuk saya nggak peduli, kata saya. Barang saya udah terjual, kamu yang riwayatnya kamu marah, kamu dengki, itu urusan kamu. Kalau kamu nggak kalah karena saya mulai start duluan, ya, mulai cerdik saya istilahnya dalam hal pengadaan barang. Jadi momen-momen tertentu itu saya harus mendahului lebih awal, ya, bukan curi start. Kalau start kan harus bareng-bareng. Kalau curi start istilahnya saya memulai lebih dulu supaya saya menang di depan. Ya, jadi banyak orang yang produknya kalah sama saya, dia masih numpuk. Saya istilahnya sudah tidak ada tumpukan lagi, sudah terjual semua. Dan disitulah saya udah tinggal menikmati apa yang menjadi bagian saya. Ya, yang kedua adalah peka dengan suara Tuhan dan merubah hati yang bengkok. Jadi peka suara Tuhan. Kalau ini nggak benar, hati nurani saudara berkata, aduh saya kurang damai. Seperti saya diajakin dalam satu bisnis, saya kurang damai. Tapi saya bagaimana menolaknya? Pertama, saya tanya istri dulu. Saya selalu alasan gitu. Padahal saya ngomong sama istri, ya emang salah satunya. Saya tanya istri dulu ya. Jadi kalau itu kan ngomongnya udah nggak nama saya lagi. Oh, saya tanya istri dulu. Itu kayaknya buat saya itu hampir hanya ada yang lumayan jitu. Atau saya tanya suami dulu ya, setuju apa enggak? Karena itu bukan uang saya, tapi uang berdua. Ya gitu. Ya, jadi peka bagaimana sesuatu yang kita jalani itu jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, hiduplah dengan iman dan isilah dengan hal yang menjadi berkat. Jadi ketika kita hidup dengan iman, ada sesuatu tindakan-tindakan yang kita harus ambil. Ya, iman, bergelora ya tetap, tetapi bagaimana menjadi sesuatu yang berkat. Jadi ada orang misalkan butuh apa, kita berkati. Kemarin 2 bulan yang lalu saya harus berkati seseorang. Saya dapat pernyataan bahwa harus saya berkati orang. Ternyata saling dikuatkan saudara, saling dikuatkan benar-benar. Dia dengan masalah dengan kartu kredit dan kesalahannya adalah minjemin jemaat dengan kartu kredit saudara. Dan jemaatnya kabur saudara. Sama-sama dia jemaatnya tadinya orang baik, gembalanya juga baik. Akhirnya saling menguatkan saudara. Ada satu kesalahan, padahal semua tadinya ya semua berjalan dengan baik, niatnya juga baik saudara. Tapi di sini ketika dia berkati ternyata kesalahannya adalah ketika dia mau berkati adalah salahnya dia pinjam kartu kredit sejumlah uang besar. Dan istilah dia berdoa dan saya harus menjadi jawaban buat dia dan dia dikuatkan, saya juga dikuatkan. Dan dia menasihatin saya bahwa hati-hati dengan bisnis A, hati-hati dengan bisnis B. Saya sudah konsultasi dengan gembala senior yang paling senior katanya. Oh puji Tuhan kata saya. Saya berarti nggak harus bergumul lagi.
hiduplah dengan iman yang seperti tadi saya dan istilah yang menjadi berkat. Mendekat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mendekat dan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah punya tingkatan. Pertama, saudara iman kepada Kristus. Saudara percaya dengan Kristus. Tapi ada hal-hal saudara harus dengan iman, saudara harus berjalan. Misalkan saudara, saya harus melamar kerja atau saya harus buka usaha. Bagaimana memulainya? Hiduplah dengan apa yang ada. Nah, ketika saudara melangkah dengan iman, kita melihat bahwa disinilah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya memulai bisnis itu ketika masa-masa COVID tinggi, saudara. Dan itu bagaimana iman itu kadang-kadang dipaksakan gitu ya, saudara. Dipaksakan dan itulah punya hasil yang luar biasa. Dan yang kelima, jangan lari dari kenyataan dan nikmati proses sekolah kehidupan. Seperti Daud dimaki-maki oleh Goliat, dimaki-maki oleh Simei, dia tidak balik mengutuk. Tapi kita melihat bahwa Daud ketika dia belajar, slide terakhir saya, bahwa Daud ketika dia mengalahkan Goliat, ternyata dia sudah dipersiapkan dengan sekolah kehidupannya. Ya, Daud ketika di Samuel 17 ayat 40 mengumban kepada Goliat, dia ternyata sudah dipersiapkan ini. Dipersiapannya kapan? Ketika di Hakim-Hakim 20, dia di sini kita melihat bahwa mengumban dengan tidak pernah meleset, dia belajar daripada orang Filistin. Jadi dia melihat bahwa di sana dia belajar, dia sudah dipersiapkan. Jadi sekolah kehidupan kadang-kadang itu hadapi aja dengan kadang-kadang dengan hal yang sulit. Ya, dengan hal-hal yang sangat-sangat sulit seperti Daud. Pada saat itu dia peperangannya mungkin cuma 1 jam ya dengan Goliat. Tetapi kita melihat bahwa Daud ketika berperang dengan Goliat ternyata sudah dipersiapkan. Saya untuk bisnis sekarang ini melihat bahwa saya sudah dipersiapkan puluhan tahun yang lalu, saudara. Saya harus kerja di bawah orang 19 tahun dan dan harus di mentor dengan orang-orang yang ketat, orang-orang yang super perfect gitu. Tapi kita melihat bahwa disitulah kita belajar bahwa hadapi aja. Ya, kadang-kadang orang tidak bisa menghadapi dengan dengan kenyataan dan dia lari daripada kenyataan. Nah, jangan lari dari kenyataan dan nikmati proses kehidupan atau sekolah kehidupan. Ya, saudara, saya berharap saudara sekolah kehidupan jangan lama kayak saya. Ya, tapi kalau saudara ini lama, bagaimana minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya benar-benar anugerah itu menjadi bagian saya dan saudara. Ya, karena kemenangan itu bukan bagian kita, kemenangan itu adalah bagian kita. Yang keenam, hindari teman-teman yang tidak membangun. Lihat persoalan Ayub. Pertama, Ayub berhasil, temannya banyak, saudara. Tapi lihat persoalannya ketika dia jatuh miskin, sakit penyakit, temannya satu pun gak ada. Istrinya pun gak dukung, saudara. Dan di sini keadaan terpuruk, kita tahu teman kita siapa. Saudara, ketika saudara hancur, saudara jatuh miskin dan jatuh dalam hutang atau apa, saudara tahu saudaramu siapa. Temanmu tahu siapa. Disinilah benar-benar orang terpilih, saudara. Dan di sini jauhi teman-teman yang tidak membangun. Karena ketika saudara berhasil ditentukan oleh 5 orang di antara saudara. Itu moto daripada pimpinan saya dulu. Keberhasilan adalah ditentukan oleh siapa di antara kamu. Siapa 5 orang atau 10 orang di antara saya. Jadi saya tahu, saya ketemu dengan siapa. Kalau nggak ngabisin waktu nggak jelas, saya tinggal, jangan lama-lama di situ. Saya harus ketemu dengan mentor-mentor yang lebih baik. Saya ditantangin waktu pertama mulai bisnis itu, coba sebutin kesalahan-kesalahan perusahaan yang lama kamu kerja. Sebutin kesalahannya apa. Dan di situ apa hal-hal. Kadang-kadang cuma sepele. Ya, karena sepele. Menunda besok. Kadang-kadang tidak angkat telepon. Kadang-kadang keputusannya besok aja lah. Saya lagi liburan. Ditagih orang susah. Dan hal-hal seperti itu. Dan itu membuatkan itu jerat. Dan nama baik itu akan susah dicari lagi. Jadi hindari. Yang ketujuh, yang terakhir adalah banyak bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bersyukur apa enggak? Saudara, itu tergantung saya dan saudara. Itu membuatkan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara bersyukur apa enggak? Seperti dulu Pak Talina bilang, hari ini akan lewat 24 jam. Saudara berdoa apa enggak? Hari juga akan lewat 24 jam. Saudara doa apa enggak? Hari juga akan lewat 24 jam. Bedanya enggak ada. Tapi saudara ketika ambil komitmen bersyukur, berdoa,
Sebab iman yang kuat, saudara akan berbeda. Dan saudara tidak bisa ditelan iblis lagi. Karena ingat, iblis itu harus dilawan, harus diikat. Ya, saya belum lama melayani, ya dari ke sekitar sepatan, ada yang dilayani. Saya malam saya minta tunda, tapi saya tetap datang. Sekitar jam 9. Ketika pas saya layani itu perempuan wajahnya cukup tua ya, cukup penderita, khawatir dan sebagainya. Dan dia hidup dalam bukan khawatir lagi, tapi hidup dalam ketakutan. Pas saya lihat dengan keadaan, ternyata perempuan itu hampir nggak keluar rumah 5 tahun, saudara. Saya lihat, tanya suaminya, ternyata saya lihat suaminya entah karena umur, entah karena ketakutan atau apa, bedanya mungkin sekitar 30 tahun antara bujangan dan nenek-nenek, saudara. Ternyata umurnya ketika saya tanya, itu umurnya cuma beda 5 tahun. Ada roh ketakutan di dalam diri dia, mungkin suaminya digondol orang, segala sesuatu menjadi takut buat dia. Sama orang udah gak bergaul, cuma satu orang tetangga ini yang bawa saya. Dan ketika dilayani, wah, saya biarin orang dulu. Yang dipencet-pencet, yang dikasih sembur lah segala macam, saya biarin dulu sama itu. Dan saya ajak konseling, saya ajak perjamuan, saya ajak urapi dengan minyak. Dan di situ dia mulai menyadari bahwa apa yang saya lalui beda. Saya kok nggak dipencet-pencet Pak ya? Kok saya nggak gitulah cara mereka yang lain. Tapi kita melihat bahwa disitulah ada ketakutan yang hidup ketika ketakutan itu terus dipikirkan. Ketakutan itu natural, saudara. Saya sama anak saya sering naik tangga, itu takut saya karena dia takut jatuh. Itu natural, saudara. Tapi kalau hidup dalam ketakutan itu yang mengerikan. Saudara harus ikat, harus tolak di dalam nama Yesus. Jangan sampai ketakutan itu seumur hidup saudara. Kekhawatiran boleh, ya. Karena Alkitab juga berkata jangan takut sebanyak 365 kali. Tetapi kalau misalkan saudara khawatir senantiasa, ketakutan, hidup dalam kekhawatiran itu udah gak biasa. Itu harus dipatahkan, harus dilupakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Saya bantu pujian lagu tadi, Singer dan WL. Jadi sadari bahwa area-area kita itu, bahwa kita sudah ditentukan sudah menang. Dan jangan sampai kita adalah orang yang selalu dicari atau iblis cari yang siap ditelan. Karena kita lebih daripada pemenang. Merindukan sungai yang beralir, demikian jiwaku merindukan Engkau, Tuhan rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang menambahmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan panggilanku tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk
siang ini kami telah dimerdekakan sehingga kami adalah orang-orang yang ditentukan untuk menang Tuhan. Kami sudah ditentukan untuk menang Tuhan, dan lebih daripada pemenang. Tuhan, mampukan kami supaya kami tidak bisa ditelan oleh dunia ini, tidak bisa ditelan oleh iblis Tuhan, tidak ditelan oleh pengajaran-pengajaran Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan kuat di dalam iman yang teguh Tuhan, terus sepenuhnya tunduk kepada Allah Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Ubahkan karakter kami yang masih buruk Tuhan, mampukan kami berdiri dalam iman dalam kebenaran ya Tuhan, sehingga kami orang-orang minoritas yang jauh daripada melebihi orang-orang biasa yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba udah selesai dan Tuhan udah belum selesai dalam kehidupan setiap jemaat. Mampukan kami Tuhan, sehingga tahun ini adalah tahun kemuliaan bagi kami, tahun kemenangan buat kami, tahun dimana diputar balikan keadaan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang tadinya iblis curi, Tuhan gantikan dengan kami 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat ya Tuhan. Apa yang hilang Tuhan kembalikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapannya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah cinta kasih dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya di tempat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan bersama-sama amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Silakan duduk untuk beberapa saat. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan.